membaca kitab semuanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan muhsyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma amin. Ya, kita lanjutkan sekarang. Kita melanjutkan kitab yang kedua yang kita akan bahas dalam rangkaian kegiatan nyantri weekend atau berusaha menjadi santri meskipun hanya di akhir pekan saja. Kitab yang kedua yang kita bahas yaitu berjudul, bisa Anda melihat di paling depan, Manzumah Abi Ishaq Al-Ilbiri. Manzumah Abi Ishaq Al-Ilbiri, atau yang lebih masyhur dikenal dengan Manzumah Al-Ilbiri. Manzumah Al-Ilbiri. Manzumah ini ditulis oleh, bawahnya bisa Anda melihat di situ, Al-Imam Abu Ishaq. Al-Imam Abu Ishaq, nama aslinya adalah Ibrahim bin Mas'ud At-Tujibi Al-Ilbiri. At-Tujibi Al-Ghornati Al-Ilbiri, yaitu beliau berasal dari Gornatoh. Gornati ini nisbat beliau ke daerah namanya Gornatoh. Di mana Gornatoh? Sekarang adalah Granada. Di mana Granada? Spanyol, insya Allah. Atau lihat orang yang gak ada asal usulnya orang Arab, yang bahasanya bukan bahasa Arab, tapi tetap bisa memperoleh ilmu dengan begitu banyak, bisa memberikan sumbangsih yang begitu besar pada Islam. Maka seperti yang tadi kita bahas di Nazam Jurumiyah, perkara ilmu bukan perkara usia kita masih muda atau sudah tua. Perkara ilmu bukan antara jarak kita dengan tempat belajar jauh atau dekat. Perkara ilmu bukan materinya sulit atau tidak. Ini mutlak berkat dari taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta dalam setiap doa kita agar Allah berikan taufik. Dari mana beliau tadi? Dari Gornatoh, atau dari Granada, dari Spanyol. Kemudian bait ini, jadi ini nazam seperti yang tadi kita bahas. Kalau namanya nazam pasti menggunakan bahr. Setiap nazam pasti menggunakan bahr. Bahrnya ada di keterangan paling bawah. Ini menggunakan bahr wafir namanya. Menggunakan bahr apa? Wafir, al-bahrul wafir. Artinya, kalau kita ingin baca Al-Ilbiri ini, maka kita nggak bisa menggunakan nada seperti tadi Nazam Jurumiyah. Kita nggak bisa gunakan nada sebagaimana kita baca Tufatul Atfal. Kita tidak bisa menggunakan ketukan sebagaimana Alfiyah Ibnu Malik, nggak bisa. Kenapa? Karena baharnya berbeda, ketukannya berbeda. Jadi kalau tadi baharnya bahar rojas, kalau sekarang baharnya namanya bahar wafir. Apa mana bahar? Yaitu ketukan.
Baik. Kemudian kitab ini luar biasa sebagaimana yang tadi kita sebutkan di prolog awal. Kitab ini berisi tentang untayan-untayan nasihat, hikmah, mau'izah, kemudian sesuatu yang dapat mentazkiyah diri kita, mensucikan jiwa kita, melembutkan hati kita, merubah mindset kita, meningkatkan rasa zuhud kita, meningkatkan diri kita terhadap persiapan terhadap kematian, meningkatkan ghirah ibadah kita. Intinya ini bermanfaat sekali untuk mewujudkan diri kita agar bisa menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Belajar nahwu, belajar tauhid, belajar hadis, belajar tafsir, belajar fikih, ketika tidak diimbangi dengan mempelajari tazkiyatun nufus, ketika tidak diimbangi dengan belajar adab, maka ilmu-ilmu yang tadi dipelajari berpotensi bisa menjadi mudarat bagi orang yang belajar. Kenapa? Karena nanti dia punya ilmu, namun ilmunya bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi ilmu tersebut untuk digunakan misalnya mengambil keuntungan dunia, atau digunakan untuk mendebat orang lain, atau digunakan untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, untuk mengkerdilkan orang lain, untuk membaca amaliyah orang lain. Nah, ilmu yang bermanfaat. Kenapa dia bisa seperti itu? Kata para ulama, karena dia nggak belajar tentang tazkiyatun nufus, bagaimana dia proses mensucikan jiwa dia. Atau misalnya dampak negatif lain ketika dia belajar ilmu agama, namun tidak belajar tazkiyatun nufus, yaitu apa? Dia belajar, dia thalabul ilmi, namun ilmunya tersebut tidak bermanfaat untuk amal solehnya dia. Artinya amal solehnya nggak meningkat. Amal solehnya ini biasa-biasa saja. Orang awam sholat di saf paling depan, kita sudah ngaji selalu masbuk di belakang. Artinya apa? Ini ilmunya tidak bermanfaat. Berangkat ketika sudah iqomah baru berangkat dari rumah. Bahkan terkadang kita nggak sholat jamaah. Ini berangkat dari belajar namun tidak mendalami tazkiyatun nufus. Atau misalnya kita jadi talibul ilmi namun masih suka melakukan dosa pada saat sendirian, pada saat istri kita nggak tahu, kemudian anak kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, atasan bawahan kita nggak tahu, kita lakukan sendirian di dalam rumah, dalam kamar dengan handphone kita. Ini pertanda apa? Bahwa ilmu tersebut belum ilmu bermanfaat. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan tazkiyatun nufus. Nah, maka para ulama sangat mewanti-wanti. Belajar ilmu agama silahkan, bahkan harus, tapi harus diimbangi dengan mempelajari tazkiyatun nufus agar ilmunya ini bisa bermanfaat, agar hati kita bisa menerima, memperoleh ilmu dengan maksimal. Nah, maka kita berkomitmen setiap rangkaian daras yang kita adakan di Ma'had mesti kita selipkan kitab tentang adab atau kita selipkan tentang tazkiyatun nufus agar kita balance, bisa seimbang, tidak oleng, tidak hanya kuat ilmu namun ilmunya tidak bermanfaat. Baik. Langsung saja kita masuk pada pembahasan matan ini. Kalau buku yang antum pegang ini alhamdulillah sudah ada nomornya, beda dengan tadi jurumiyah, nggak ada nomornya sehingga antum harus menomorkan. Nah, sekarang sudah ada nomornya. Dan seperti biasa kita awali sebelum pembahasan dengan membaca bersama terlebih dahulu, karena tujuan adanya nazom itu agar mudah dihafal. Kalau kita nggak hafal ya minimal kita ada yang nyangkut dari nazom tersebut. Gimana cara menyangkutkan nazom ke memori kita? Ya dengan banyak diulang membaca. Seperti anak-anak kita, udah kita jaga, gak pernah nyanyi, gak pernah dengar musik, tapi dengar tetangga tiap hari nyanyi balonku ada 5 misalnya. Apa loh nyanyian balonku ada 5? Kenapa? Karena terus diulang-ulang. Nah, kita juga sama, dengan mengulang insya Allah kita akan bisa sedikit untuk memasuki nazom-nazom ini ke dalam memori kita. Baik, Pak Abdurrahim, silakan Pak. Beliau baca, kita mengulangi setelah beliau. Silakan.
قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين. Sampai bait ke-10 Pak ya. Sampai bait ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafuttu fu'adakal ayyamu fattah. Tafuttu fu'adakal ayyamu fattah. Wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahtah. Tanhitu jismaka as-sa'atu nahtah. Wa tad'uka al-manunu du'a sidqin. ويدعوك المنون على صدق. ألا يا صاحي أنت أريد أنت ألا يا صاحي أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات عذر. أراك تحب حرصا ذات عذر. أبت طلاقها الأكياس بتا. أبت طلاقها الأكياس بتا. أنام الدهر ويحك في ضقيق. تنام الدهر ويحك في ضقيق. بها حتى إذا مت انتبهت. بها حتى إذا مت انتبهت. فكم ذا أنت مقطوع وحتى. فكم لا مقطوع وحتى. متى لا ترعوي عنها وحتى. متى لا ترعوي عنها وحتى. أبا بكر دعوتك لو وجبت. أبا بكر دعوتك لو وجدت. إلى ما فيه حظك لو وقرت. إلى ما فيه حظك إن أقرنا. إلى علم تكون به إماما. إلى علم تكون به إماما. مطاعا إن نهيت وإن أمرت. مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ويجلو ما بعينك من غشاها. ويدعو ما بعينك من غشاها. ويهديك السبيل إذا ضللت. ويهديك السبيل إذا ضللت. وتحمل منه في ناديك تاجا. ويحمل منه في ناديك تاجا. ويكسوك الجمال إذا اقتربت. ويسوك الجمال إذا اقتربت. ينالك نفعه ما دمت حيا. ينالك نفعه ما دمت حيا. ويبقى ذكره لك إن ذهبت. ويبقى ذكره لك إن ذهبت. Iya. Nah tadi apa yang saya baca itu ada yang beberapa yang berbeda. Ini wajar karena beliau menggunakan nuskhah atau cetakan kitab yang lain, sementara beberapa kitab menggunakan kitab yang lain. Seperti tadi data khidarin, kalau di buku yang kita pegang yang baru adalah data goderin. Kemudian tadi lau aqalta di buku yang baru adalah in aqalta. Dan ini wajar. Kenapa? Karena memang kala itu untuk bisa membaca kitab asli dari seorang penulis itu butuh perjuangan luar biasa. Bagaimana media buat nulis masih sulit, kemudian tidak ada harokat, dan terkadang tulisan di kitab atau manuskrip yang ditulis oleh langsung penulisnya itu terkadang hampir tidak terbaca. Atau boleh searching di internet, tulis tulisan asli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. Nah itu bisa kita lihat nanti kita ketika melihat gambar tersebut mungkin kita kalau mau baca hampir pengen nangis.
Kenapa? Sulit buat bacanya, luar biasa. Maka wajar ketika buku ini dari manuskrip aslinya dituang jadi kitab, ada sesuatu yang berbeda karena memang saking sulit rumitnya untuk menentukan ini apa kira-kira yang ditulis. Baik. Kita langsung bab atau bait yang pertama. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu ahta. Kata beliau, tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Sebelum kita tulis, ini sebagai pengantar bahwa dalam menerjemahkan bait, dalam menerjemahkan nazam, itu tidak selalu sesuai dengan urutan kalimat yang tertera. Jadi dalam penerjemahan gak mesti selalu sesuai dengan urutan kalimat yang tertera. Nanti ada yang di awal diterjemahkan jadi akhir, yang di akhir ada diterjemahkan di awal. Maka nanti kita harus fokus agar bisa faham bagaimana cara menerjemahkannya. Kata beliau, tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Al-ayyam, hari demi hari, hari demi hari. Tafuttu, telah melemahkan. Tafuttu maknanya tut'ifu. Tafuttu maknanya tut'ifu, telah melemahkan dan meremukkan, atau berarti maknanya adalah tuksiru, meremukkan, mematahkan. Hari-hari telah melemahkan, telah meremukkan fu'adaka, hati kamu, hatimu, telah melemahkan hatimu. Fatta, selemah-lemahnya, sehancur-hancurnya, seremuk-remuknya. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta, hari demi hari telah melemahkan hatimu selemah-lemahnya. Hari demi hari telah meremukkan hati kita seremuk-remuknya. Nanti kita bahas. Kemudian watan hitu jismaka, watan hitu jismaka sa'atu nahta, serta as-sa'at, waktu demi waktu, serta waktu demi waktu. Tanhitu, telah mengkuruskan, menjadikan kurus. Jismaka, badanmu, telah menjadikan kurus, telah mengkuruskan badanmu. Nahta, sekurus-kurusnya. Dan waktu demi waktu telah mengkuruskan, telah menjadikan kurus badanmu sekurus-kurusnya. Ini prolog yang luar biasa dari Imam Abu Ishaq Al-Albiri. Kalimat pembuka yang luar biasa dari beliau. Kata beliau, kita nggak sadar bahwa hari-hari yang kita lewati hari ini, waktu demi waktu yang kita lalui saat ini, itu hakikatnya telah melemahkan hati kita, telah meremukkan badan kita, bahkan kata beliau sampai membuat badan kita kurus-kurusnya. Kata para ulama, kenapa Imam Abu Ishaq di sini menyebutkan tafuttu fu'adaka? Kenapa beliau menyebutkan yang dilemahkan adalah hatinya, bukan
Tafuttu badanaka. Kenapa yang tidak dilemahkan bukan badannya? Kata para ulama, karena yang memegang kendali kuat atau tidaknya seseorang itu bukan karena kuat lemahnya fisiknya, tapi yang memegang kendali kuat atau tidaknya seorang adalah kuat tidaknya hati. Maka beliau katakan, berarti ketika hatinya sudah lemah, otomatis badannya juga pun pasti lemah. Tapi kalau beliau katakan tafuttu badanaka, badanmu telah dilemahkan oleh hari-hari, maka mungkin ada kemungkinan badannya saja yang lemah, tapi hatinya tidak lemah. Nah, ini kata beliau, kita nggak sadar bahwa hari yang kita lalui saat ini itu kayaknya hanya membuat kita semakin lemah, semakin remuk, semakin hancur. Lantas buat apa kita terus terobsesi dengan dunia kalau dunia tersebut buat kita lemah? Lantas buat apa kita terus mengejar dunia kalau hakikatnya dunia tersebut malah membuat kita remuk? Orang yang bodoh saja ketika dia sudah diperas, sudah dilemahkan, sudah dikuruskan, tapi dia masih ngejar yang namanya dunia tersebut. Hari demi hari telah membuat hati kita sampai lemah. Nah, makanya ketika hati kita ini kita sadar, atau terkadang kita nggak sadar hati kita dilemahkan, maka kuncinya kita harus bisa survive, bisa melakukan upaya agar hati kita bisa kembali dikuatkan, agar hati kita bisa kembali digemukkan, hati kita bisa kembali disehatkan. Dengan apa? Dengan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak memperbanyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, dan sebaik-baiknya zikir di antaranya adalah dengan hadir di majelis ilmu. Maka kesimpulannya, kita yang kerja semingguan, kerja tiap hari dalam seminggu, hukumnya wajib bagi kita untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam beberapa hari di sepekan tersebut. Kenapa? Karena hari yang kita lalui itu bekerja, itu hakikatnya perbuatan hari-hari yang dapat meremukkan hati kita. Hati-hati yang hari-hari yang bisa menghancurkan hati kita, hari-hari yang bisa meremukkan, melemahkan hati kita. Maka kita harus butuh penguatnya. Dengan apa? Dengan banyak hadir di majelis ilmu. Nah, berarti kalau kita yang terus kerja, terus ngejar dunia, terus nyari duit, gak mau datang ke majelis ilmu, itu bisa dipastikan hatinya itu hari demi hari akan terus merasa, terus menjadi lemah, terus menjadi kurus, terus menjadi remuk. Maka kita harus alokasikan waktu. Dalam sepekan harus ada hari yang kita luangkan untuk mengaji. Ini penggalan pertama dari bait pertama. Kemudian kata beliau, watan hitujis maka sa'atu nahta. Dan waktu demi waktu, kata beliau tadi, yang kita lewati telah mengkuruskan badan kita sekurus-kurusnya. Mengkuruskan badan kita sekurus-kurusnya. Ini fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Dulu misalnya, ketika kita masih mungkin berusia sekolah, mungkin kita nggak pernah ceritanya urut rutin bulanan. Kita mungkin nggak pernah pijit rutin bulanan misalnya. Kita nggak pernah mungkin untuk mencari orang yang bisa mensegarkan badan kita dengan bekam misalnya, dengan pijit dan sebagainya. Atau mungkin dulu kita nggak pernah konsumsi obat secara rutin untuk menunjang kesehatan kita. Tapi hari ini kita kerja, kemudian di akhir bulan biasanya kita butuh mampir ke tempat pijit atau minimal manggil orang untuk ngurut kita. Kenapa? Kita ngerasa badan kita itu udah remuk, kita ngerasa badan kita tuh udah gak enak. Nah, lantas dunia yang sifatnya hanya seperti itu yang membuat kita kurus, membuat kita lemah, membuat kita terkuras semuanya, terus kita masih mengejar dunia dan lupa sama ibadah. Ini perbuatan yang salah. Nah, maka beliau ingatkan di sini, ketahuilah bahwa dunia, hari-hari yang kita lalui untuk terus mengejar dunia itu hakikatnya hanya melemahkan hati kita, mencampur adukan hati kita, dan hanya mengkuruskan badan
badan kita. Kesimpulannya di bait pertama kita juga harus menyeimbangkan. Ada waktunya kita buat dunia, silahkan. Namun juga ingat, kita juga perlu butuh bekal untuk akhirat. Kita butuh bekal untuk akhirat. Banyak di antara kita sibuk bangun rumah di dunia. Banyak di antara kita sibuk bangun rumah di dunia. Tapi kita lupa bahwa kita juga butuh rumah di akhirat. Dunia ini, Nabi SAW ibaratkan seperti jembatan, wasilah untuk kita bisa mencapai akhirat. Tadi dunia ibarat apa? Jembatan. Maka sebuah kebodohan, kata para ulama, kita susah payah bangun rumah di atas jembatan, tapi di atas daratan yang hakiki yaitu surga kita nggak bangun rumah. Sia-sia nggak kita bangun rumah di jembatan? Sia-sia. Buat apa bangun rumah di atas jembatan? Konsekuensinya dua, yaitu rumah kita yang nggak bakal bermanfaat, atau kedua jembatan yang bakal ambruk. Nah ini kita hakikat hari ini, nyata kita sibuk bangun rumah di jembatan dunia, namun kita nggak mau dan lupa bahwa kita harus bangun rumah di daratan yang hakiki, yaitu surga. Ini bait pertama. Tafuttu fu'adakal ayyamu fattah. Hari demi hari telah melemahkan hatimu selemah-lemahnya, menghancurkan hatimu sehancur-hancurnya, meremukkan hatimu seremuk-remuknya, wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Dan waktu demi waktu yang kita lewati itu telah mengkuruskan badan kita sekurus-kurusnya. Waliyadzubillah. Bait kedua sekarang. Kata beliau, wa tad'ukal manunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta. Kata beliau, wa tad'ukal manunu. Manun itu maknanya al-maut. Manun maknanya apa? Al-maut. Kata beliau, ketahuilah kematian. Ketahuilah kematian. Tad'uka, senantiasa memanggilmu. Senantiasa memanggilmu. Kematian selalu memanggilmu. Doa as-sidqin, dengan panggilan yang amat sangat tulus. Doa, panggilan, sidqin, panggilan yang amat sangat tulus. Kata beliau, dan ketahuilah kematian selalu memanggilmu, selalu melambai-lambai kepadamu dengan panggilan yang tulus. Jadi gak ada kematian itu berbohong pada kita. Gak ada kematian itu manggil kita ala kadarnya. Gak ada kematian manggil kita hanya sebatas gugurin kewajiban. Ya si fulan mau ngambil nih kematian atau tidak, bukan urusan kematian, enggak. Tapi mereka kematian harus selalu manggil dengan doa as-sidqin. Jadi kata Allah Ta'ala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau seandainya memang harinya sudah datang, udah gak bisa ditoleransi, minta maju atau minta mundur. Doa as-sidqin, kematian tersebut selalu memanggil kita dengan panggilan yang sangat tulus. Gak ada panggilan yang paling tulus selain dua panggilan, selain tiga panggilan. Panggilan Allah kepada para hambanya yang ingin bertaubat, kemudian panggilan orang tua yang meminta anaknya untuk berbakti, dan panggilan kematian kepada orang yang menjadi targetnya. Ini tiga panggilan yang tulus. Panggilan Allah kepada siapa? Hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Yang kedua, panggilan orang tua yang menginginkan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah panggilan kematian yang memanggil target yang ingin dijemputnya tersebut. Baik, masih di bait yang kedua. Bagaimana bentuk panggilan kematian kepada kita? Bagaimana kematian tersebut manggil kita? Kata beliau, al-manun, kematian tadi manggilnya dengan
Ala ya sahi anta uridu anta. Ala ya sahi anta uridu anta. Gimana manggilnya? Ala, duhai. Ya sahi. Sahi maknanya sahibi. Sahi maknanya adalah apa? Sahibi. Sahi itu adalah asalnya ya sahibi. Apa arti sahibi? Sahabatku. Kematian begitu tulus manggil kita. Duhai sahabatku. Anta uridu anta. Kamu. Iya kamu yang saya inginkan. Anta maknanya kamu. Uridu yang saya inginkan. Anta lagi maknanya kan kamu. Lu sampai tegaskan 2 kali. Wahai sahabatku, kamu. Iya benar kamu yang saya inginkan. Bukan orang lain. Kamu yang saya target. Kamu yang saya kejar. Mau lari sampai manapun saya kejar, kata kematian. Mau ngumpet dimanapun pasti ketemu. Anta uridu anta. Kamu yang saya inginkan. Bukan orang lain. Antum lihat di sini, Masya Allah. Pilihan bahasa yang luar biasa. Bagaimana Al-Imam Al-Birri ini menganalogikan kematian sebagai sosok yang menjadi sahabat kita, yang selalu manggil dengan doa as-sidqin, dengan panggilan yang tulus, bahkan manggil kita dengan kalimat ya sahib, ya sahibi, duhai sahabatku. Artinya orang yang penuh keakraban. Wahai sahabatku, anta uridu anta. Kamu loh, beneran kamu yang saya kejar, yang saya inginkan, yang saya mau, bukan orang lain. Artinya apa? Ketika beliau menganalogikan kita dengan kematian adalah sebagai sahabat, artinya kita dengan kematian adalah sesuatu yang amat sangat dekat, amat sangat dekat. Maka ikhwan sekalian, sebelum panggilan tersebut tiba pada kita, maka kita harus manfaatkan waktu kita ini sebelum kita bertemu dengan sahabat kita tadi, yang kelak pasti akan sewaktu-waktu manggil kita dengan panggilan yang tulus. Ada kesempatan buat sholat, pakai buat sholat sunnah misalnya. Ada kesempatan bisa baca Al-Quran, paksa buat baca Quran, jangan ditunda. Bisa sodakoh, berinfak, meskipun sedikit, paksa, jangan nunda besok. Ada kesempatan buat thalibul ilmi, buat ngaji, buat ta'lim, paksa buat hadir. Meskipun kita mungkin malas, meskipun kita mungkin capek, meskipun kita mungkin lelah, berat, ketahuilah, lelah yang kita dapati sekarang, capek yang kita dapati sekarang, itu tidak ada seberapa tandingannya dengan capek yang kita akan dapati di neraka kelak, kalau seandainya Allah takdirkan kita masuk neraka. Masyhur, sering kita sebutkan, Imam Ahmad pernah ditanya oleh murid-muridnya. Imam Ahmad ini adalah seorang imam yang giat sekali ibadah, dan ibadah andalannya Imam Ahmad, simak baik-baik, ibadah andalannya Imam Ahmad adalah hadir di majelis ilmu. Ibadah andalannya Imam Ahmad. Jadi ketika ada waktu pasti Imam Ahmad ngajar. Ada waktu pasti Imam Ahmad ngajar. Ada waktu Imam Ahmad ngajar. Dan selalu ngajak murid-muridnya buat belajar. Ini ibadah andalannya beliau. Kemudian gak semua muridnya ini punya mental kekuatan yang sah. Ada yang mau ngikutin kemauan Imam Ahmad terus belajar, tapi ada yang juga yang ogah-ogahan, merasa capek. Alhasil apa? Ada sebagian muridnya itu memberanikan diri bertanya pada Imam Ahmad, ya Imam, mata ar-rahah. Ini masyhur kalimatnya. Imam Ahmad ditanya sama muridnya karena terus-terusan ta'lim, terus-terusan ngaji, terus-terusan thalabul ilmi. Imam Ahmad ditanya, ya Imam, mata ar-rahah. Wahai Imam, kapan kita istirahatnya? Kapan kita istirahatnya? Ba'da subuh ngaji, duha belajar, ba'da zuhur ngaji lagi, asar ngaji lagi, ba'da maghrib ngaji lagi, malam sampai tengah malam ngaji terus ini. Mata ar-rahah. Terus kapan kita istirahatnya wahai Imam? Apa jawaban Imam Ahmad? Kapan kita rohahnya? Kapan kita istirahatnya? Kata beliau, ar-rahah inda awwali
qadamin nad'uha fil jannah. Kata Imam Ahmad, ketahuilah istirahat yang hakiki, istirahat yang sebenarnya adalah inda awwali qadamin, ketika pertama kali kita menapakkan kaki fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita belum nginjakin kaki di surga, nggak boleh kita istirahat. Artinya kalau kita belum nginjakin kaki di surga, pantang kita buat leha-leha. Dan inilah kamus kehidupan seorang muslim. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini rumus dalam kehidupan yang Nabi sebutkan. Dunia itu, kata Nabi, kalau kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin, maka dunia ini bab penjara buat kita. Kata Nabi, dunia bab penjara buat kita. Gak ada enak-enaknya. Kerja capek, gak kerja juga capek. Jalan-jalan capek, gak jalan-jalan juga capek. Ibadah capek, maksiat juga capek. Jangankan antum bayangkan, antum sholat misalnya duha, mau 8 rakaat misalnya, antum gak mau dengan beralasan capek. Atau misalnya antum sholat malam 2 rakaat saja misalnya, antum gak mau dengan beralasan capek. Tapi apakah orang yang melakukan maksiat juga tidak capek? Ada melakukan maksiat capek gak? Capek kawan. Bagaimana kalau dia ingin selingkuh misalnya, mengeluarkan uang, kemudian dia harus ngumpet-ngumpet dari istrinya, capek juga. Orang yang mau korupsi, capek-capek pasti agar bisa menghindar dari atasan dan dari sidang-sidang yang ada. Maksiat capek, ibadah capek juga, maksiat capek. Tinggal pilihan yang mana yang mau kita ambil. Kita mau capek untuk ibadah atau capek untuk maksiat. Orang yang cerdas, muslim yang baik, pasti dia memilih capek untuk beribadah. Nah, ini bait yang kedua dari beliau. Ala ya sahi anta uridu anta, wahai sahabatku, kamu yang saya inginkan. Iya kamu, beneran kamu, bukan orang lain. Tegas beliau sampaikan bahwa kematian ini pasti selalu ngintai kita. Mau lari kemana? Kata Allah Ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah Ta'ala, aynama takunu, mau kemana kamu lari, yudrikumul maut, pasti kematian bisa nyamperin kamu. Walau kuntum, kata Allah, meskipun kamu ngumpet fi burujin musyayyadah, di dalam benteng yang tertutup tebel, gak ada celah sama sekali, tetap kematian bisa jemput kamu. Jadi mau kemana kita? Mau kemana? Kata Allah, fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Mau kemana kita lari lagi? Mau ke selatan, utara, timur, tengah, semuanya kita pasti apa? Akan dijumpai, dikejar, didapati oleh kematian. Nah, kadang kita lupa ini. Kita kalau nggak belajar tazkiyatun nufus, kita selalu semangat kerja, lupa akhirat. Kita selalu semangat untuk mengejar dunia, tapi lupa ibadah. Kita selalu semangat leha-leha, sukanya senang-senang, tapi lupa bahwa di belakang kita banyak dosa yang butuh kita hapus, yang butuh kita tutup. Kita butuh pahala, karena cita-cita kita masuk surga. Cita-cita masuk surga, amal ala kadarnya. Ini nggak masuk akal. Gak masuk akal. Cita-cita kita masuk surga, tapi amalan kita ala kadarnya. Ini yang kita bahas sementara. Allah a'lam bishawab. Nanti pada salat isya kita lanjutkan dengan bait yang ketiga, juga sama bait-bait yang masih menggugah hati kita. Mudah-mudahan hati kita bisa tercerahkan, hati kita bisa lembut, hati kita bisa sadar hakikat kita sebagai hamba. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penopang sebagai ilmu yang kita pelajari kelak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah.
ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اللهم آمين. Ya, kita ulangi lagi pembacaan kita dari bait pertama sampai bait yang ke-10. Ya, silakan Pak Ibrahim, yang lain mengikuti. Tafadhol. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqutu adakal ayyamu fatta Taqutu adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a sidqin ويدعوك المنون على صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أراك تحب حرصا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتا أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط تنام الدهر ويحك في غطيب بها حتى إذا مت انتبهت بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو وجبت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه هضك إن قلت إلى ما فيه حدك إن عقلت إلى علم تكون به إماما إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويرجو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا وتحمل منه في ناديك تاجا ويأسوك الجمال إذا عرفت ويرسوك الجمال إذا اقتربت ينال نفعه ما دمت حيا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت ويبقى ذكره لك إن ذهبت Baik, barakallahu. Ya, kita lanjut sekarang bait yang ketiga. Setelah tadi kita sebutkan bahwa hari demi hari yang kita lalui, waktu demi waktu yang kita lewati, itu tidak lain adalah sesuatu yang membuat hati kita terus melemah, hati kita terus diperas, hati kita terus dilelahkan dan membuat badan kita sampai kurusnya. Dan beliau sebutkan juga bahwa al-manun, yaitu kematian, terus nantiasa memanggil kita, bahkan dengan panggilan yang amat sangat tulus.
Saking tulusnya beliau memanggil kita dengan ala ya sahibi atau wahai sahabatku, sahibi. Apa yang beliau seru buat kita? Anta uridu anta, kamu yang saya inginkan. Iya, kamu, bukan orang lain, bukan orang lain. Baik, kita lanjut sekarang yang ketiga. Kata beliau, araka tuhibbu irsan data khidrin. Kalau di buku antum data qadrin, dua-duanya sama. Data khidrin atau data qadrin, dua-duanya sama. Abatta talaqahal aqya subatta. Di bait yang ketiga beliau seolah-olah menyampaikan bahwa dunia sekarang yang manggil kita. Apa kata dunia? Aroka, saya melihatmu. Jadi dunia berkata kepada kita, saya melihatmu, kata dunia. Tuhibbu ihsan data khadirin, data ghadirin, data khidrin. Saya melihat kamu seperti orang yang tuhibbu, yang mencintai irsan, pengantin wanita, irsan, pengantin wanita. Saya melihat kamu seperti orang yang mencintai pengantin wanita. Data ghadrin, tapi tertutup rapat dan dia tidak mau dengan kita. Tapi data ghadrin, tertutup rapat dan tidak mau dengan kita. Kata dunia, saya melihatmu mencintai sosok pengantin wanita, namun dia tertutup rapat, seolah-olah dia tidak mau denganmu, Kelas, kata dunia, saya melihatmu seperti orang yang mencintai pengantin wanita yang tertutup rapat, seolah-olah dia tidak mau denganmu. Nah, kata beliau, masih bait ketiga, abad tapola kohal akya subatta. Yang padahal akyas, yaitu maknanya akola, akil, orang-orang yang cerdas. Yang padahal orang-orang yang cerdas, akyas, itu maknanya cerdas. Abad tatola koha, telah menceraikan dunia, telah bertalak dengan dunia, batta, dengan talak tiga. Padahal orang yang cerdas telah menceraikan dunia, telah bertalak dengan dunia dengan talak tiga. Padahal orang-orang yang cerdas telah menceraikan dunia, telah bertalak dengan dunia dengan talak tiga. Ini kalimat yang juga penuh sastra yang luar biasa. Kata beliau menganalogikan araka tuhibbu irsan, seolah-olah beliau mewakili dunia. Dunia berkata kepada kita, manusia, kamu tuhibbu irsan, kecintaan kamu dengan dunia
itu seperti orang yang cinta kepada calon mempelai wanita, calon pengantin wanita, tapi pengantin tersebut terus ngurung diri seolah-olah dia nggak mau sama kita. Artinya apa? Dunia yang kita inginkan itu sebetulnya dunia itu nggak menginginkan kita. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan seorang yang mengejar dunianya itu seperti dia sedang mengejar bayangan. Orang yang ngejar dunia itu seperti ngejar bayangan. Apa kata Ibnu Qayyim? Ad-dunya kadzilli. Dunia itu ibarat bayangan. Kita tersorot lampu, tersorot cahaya. Kata beliau, kalau seandainya kita kejar tuh bayangan, tadhabu minka. Bayangan tersebut lari dari kita. Bayangan tersebut lari dari kita. Semakin lari kencang kita ngejar bayangan, semakin cepat bayangan tersebut lari dari kita. Tapi apa? Faida a'taitaka dhahraka. Ketika kamu memberikan punggungmu, artinya muter balik, berjalan dengan arah yang berlawanan dengan bayangan tersebut, artinya membelakangi bayangan tersebut, apa yang terjadi? Kata Ibnu Qayyim, tulahiquka. Justru nanti yang ada adalah apa? Bayangan tersebut bakal ngikutin kita. Nah, ini mindset tentang memandang dunia, kata Ibnu Qayyim, dan termasuk kata Al-Biri tadi. Dunia itu semakin kita inginkan, dia semakin juga gak mau sama kita. Semakin kita kejar dunia, semakin gak dapat kita. Lantas gimana agar kita bisa dapat dunia, kita bisa memperoleh dunia dengan baik? Kata Ibnu Qayyim, kata Nabi, dan kata Allah, fokus saja dengan urusan akhirat kita. Kalau fokus dengan urusan akhirat, membelakangi dunia, tulahikuka, yaitu bayangan yang akan mengikuti kita. Nah, ini kadang salahnya kita. Kita lagi dilanda masalah ekonomi. Kita sedang dilanda masalah keluarga. Kita lagi dilanda masalah kerjaan. Dilanda dengan masalah apapun. Kita sibuk bagaimana memecahkan masalah itu. Kita sibuk mau usaha apa. Kita sibuk melamar kerja di mana. Kita sibuk masang strategi apa untuk melerai urusan keluarga. Kita lupa bahwa yang membenarkan, meluruskan, dan memperbaiki semua urusan kita itu bukan strategi yang kita pasang, tapi apa? Taufik, kemudahan yang Allah atur. Maka kuncinya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita takwa saja, kita fokus saja sama ibadah, kemudian usaha nanti sambilan. Nanti Allah akan berikan jalannya. Tapi ketika kita mengandalkan terus perbuatan kita, mengandalkan kekuatan kita, maka itu ibarat apa? Dunia sedang tidak menginginkan kita, maka itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Terus kata beliau, masih di bait ketiga, beliau ingin menyampaikan kalau kita cerdas, kita harus berprinsip seperti ini. Kata beliau, abad taqala qahal aqyasubatta. Padahal kata beliau tadi, orang-orang yang cerdas telah menceraikan dunia, telah bertalak dengan dunia, telah mengumumkan pisah dengan dunia. Sampai berapa talak? Langsung talak 3. Artinya apa? Sudah, orang yang cerdas itu langsung memutuskan hubungan dengan dunia. Artinya tidak tergantung, tidak bergantung terus dengan dunia. Makanya salah kita terkadang. Kita sudah belajar, kita sudah kerja Senin sampai Jumat. Kemudian Sabtu Ahad waktunya kita buat belajar. Kemudian atasan kita meminta, Sabtu besok Anda lembur ya, nanti Ahad kamu lembur ya. Kita juga mau. Ini salah kita. Senin sampai Jumat sudah kerja, Sabtu Ahad waktunya ngaji, waktunya ibadah, waktunya dengan keluarga. Kita juga masih fokus ngejar dunia. Allah, semakin banyak yang kita kejar, akan semakin besar juga pengeluaran kita. Yakin? Semakin besar pendapatan kita, semakin besar yang kita cari, semakin besar juga pengeluaran kita. Dan sesederhana yang kita dapati, pasti juga akan sederhana pengeluaran kita. Gak akan bertolak belakang nanti. Nah, makanya ikhlas sekalian, kita perlu menjadi seperti orang cerdas yang beliau sampaikan. Di antaranya ini pernah diumumkan, dilakukan oleh sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu.
Yaitu Ali pernah berkata dengan sebuah ucapan yang luar biasa dikutip oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dunia itu ilayya tagharrarta ilayya tashawwafta hayata gurri ghairi qad battatuka salasan fa'umruka qasir wa majlisuka haqir wa khataruka yasir min qillatiz zat wa bu'dis safar wa wahsyatit tariq. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu ilayya tagharrarta. Kamu itu dunia, kata Ali, engkau gak pernah bosan menipuku, kata Ali. Anda dunia gak pernah bosan menipu saya. Ilayya tasyawwafti, kamu terus menghampiri saya. Kamu terus datang kepada saya, terus menipu saya. Kata Ali bin Abi Thalib, hayhata, udah jauh sana. Udah menjauh sana. Jauh, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali suruh gurri ghairi. Sudah tipu saja yang lain, jangan tipu saya. Sudah kamu bisa tipu yang lain, tapi kamu gak bisa tipu saya. Qad batattuka salasan. Kata Ali, sungguh saya telah mentalak kamu duhai dunia dengan 3 talak. Langsung 3 talak. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib langsung memutuskan hubungan dengan dunia. Kenapa demikian? Kata Ali bin Abi Thalib, fa'umruka qasir. Ketahuilah bahwa Anda dunia, eksistensi kamu itu sangat singkat. Biasanya orang yang punya rumah, yang sudah punya mobil, kemudian usaha sudah enak, di usia berapa sih? 50 tahun ke atas rata-rata, 60 tahun ke atas. Sementara waktu dengan kematiannya itu sudah enggak sedikit lagi, dan sudah enggak rahasia lagi, usia 50 itu badan udah sakit-sakitan, kemudian semuanya udah enggak enak. Nah, ini yang terlihat senikmat-nikmatnya dunia, seenak-enaknya tempat tinggal, kendaraan, itu pun dinikmatinya juga tidak dengan waktu yang lama. Sementara dia muda, fokus kerja dengan keinginan, dengan cita-cita agar tua nanti punya kendaraan, punya rumah. Padahal ketika dia sudah tua, rumah punya juga gak ada nikmatnya. Maka ini kata beliau, wa umruka qasir. Eksistensi dunia itu ketahuilah hanya singkat, sebentar. Kemudian wa majlisuka haqir, yaitu duduk bersamamu adalah sebuah kehinaan. Kata Ali, ketahuilah bahwa duduk denganmu dunia adalah sebuah kehinaan buat saya. Saya pantang duduk dengan dunia. Kenapa? Karena adalah sebuah kehinaan, kata Ali bin Abi Thalib. Maka kalau kita mau cari majelis terbaik, kata Nabi, datanglah setiap majelis ilmu, karena itu adalah raud min riyadil jannah, adalah di antara taman surga. Ini teman-teman dan tempat duduk terbaik. Serta kata Ali bin Abi Thalib, kenapa saya menceraikan kamu wahai dunia? Wa khataruka yasir. Ketahuilah, karena bahaya yang kamu berikan kepadaku itu sepele. Bahaya mudarat yang kamu berikan sepele. Artinya apa? Kalau saya nggak bisa makan di dunia, ya nggak bahaya buat saya. Kalau saya sengsara di dunia, ya saya juga nggak mendapatkan bahaya. Kalau saya sengsara di dunia, ini belum seberapa ketimbang kalau saya nggak bisa makan di akhirat, kalau saya nggak bisa hidup di akhirat, kalau saya nggak bisa dapat rumah di akhirat. Maka kata beliau, khataruka yasir, yaitu keburukan, kemudorotan yang saya dapat dari dunia itu cuma sepele, masalah yang ringan. Kita harus yakin selama kita hidup di dunia dan Allah titipkan anak istri di dunia, artinya apa? Allah nggak akan membiarkan kita mati dalam keadaan kelaparan. Kata Allah, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan kita manusia punya kaki, punya relasi, punya kerjaan, binatang melata saja, binatang yang ada dalam tanah saja, ikan gabus yang ada di sawah kekeringan saja, Allah berikan apa? Makanan, Allah jamin hidupnya. Masa kita yang beriman, beribadah, ngaji, thalabul ilmi, kita masih khawatir dengan nasib rezeki kita?
Artinya kalau kita masih khawatir, berarti ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah belum sempurna. Nah, kata Ali demikian. Akhirnya di penghujung ucapan Ali tadi, kata Ali, min qillatiz zadi wa bu'dis safari wa wahsyatit tarikh. Celaka saya kalau ngikutin dunia. Celaka saya kalau ngikutin dunia. Kenapa? Karena min qillatiz zadi, bekal saya masih dikit buat akhirat. Masa saya harus fokus terhadap dunia? Bekal saya masih sedikit. Kemudian wa bu'dis safari, sementara perjalanan saya menuju akhirat masih panjang, nunggu dikubur, hari kebangkitan, kemudian hari mahsyar dikumpulkan, hari diberikan buku catatan, hari ditanya oleh Allah, hari bertanggungjawabkan amal, berjalan di atas sirat, kemudian di kantorah kita ditagih hutang, ditagih kezaliman, banyak, masih panjang. Disafari, kata Ali. Namun sayangnya apa? Wa wahsyatit tarikh. Dan nanti di akhirat saya jalan sendirian, saya hidup sendirian. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jangankan dengan orang lain, dengan bapak ibu kita misah, dengan anak cucu kita bahkan misah, dengan teman-teman kita misah sendirian. Dan Nabi pastikan kita jalan bukan hanya sendirian, tapi kata Nabi, yub'atsun nas yaumal qiyamah dalam 3 keadaan, hufatan auratan gurlan. Kata Nabi, nanti semua kita dibangkitkan jalan di akhirat bukan cuma sendirian, tapi apa? Pertama dalam keadaan hufatan, ngeker, gak menggunakan alas kaki. Coba seandainya selesai kajian atau waktu istirahat, ana minta diantara antum lari sekencang-kencangnya dari ujung gerbang, apa ini perumahan namanya? Citra Suwarna sampai lapangan sono. Lari antum gak pakai sendal, ada yang kuat di antara antum? Jalan geradakan gitu, batu-batu, ada yang kuat gak di antara antum? Yakin gak kuat, padahal paling berapa meter. Nah, nanti di akhirat kita dibangkitkan hufatan. Kata Nabi dalam keadaan apa? Nyeker, itu satu. Yang kedua, auratan. Yang ketiga, gurlan. Gurlan maknanya apa? Kita tidak dikhitan, yaitu dikembalikan sebagaimana kita baru lahir. Mungkin ini gak seberapa. Ya, yang berikutnya ini, kita dibangkitkan dalam keadaan auratan, telanjang bulat tanpa menggunakan sehelai benang pun. Artinya apa? Jujur saja, dosa yang paling banyak menyerang kita laki-laki adalah dosa dari apa? Pandangan mata. Bagaimana kita melihat lawan jenis karena terobsesi dengan syahwat auratnya. Nah, nanti di hari akhirat, di hari kiamat, semua manusia, gak laki, gak perempuan, jalan telanjang bulat tanpa pakaian. Ketika Saudah dan Aisyah, istri Nabi, mendengar hadis ini, beliau bertanya dan keheranan dan khawatir. Kata Aisyah dan Saudah, ya Rasulullah, kaifa yanzuru ba'duna ba'dah? Ya Nabi, gimana nanti kalau di akhirat ada orang yang melihat aurat saya? Bagaimana nanti kalau saya memandang aurat orang lain? Gimana kalau area sensitif saya dilihat oleh orang lain? Bagaimana ya Rasulullah? Apakah Anda gak cemburu? Ataukah apakah ini tidak bahaya? Apa kata Nabi? Nabi menjawab dengan surah Abasa tadi. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Semua manusia itu sibuk mikirin urusan pribadinya, urusan dosanya, urusan maksiatnya. Gak kebayang lagi itu. Dia mikirin aurat lawan jenis. Sebuah analogi misalnya. Antum suka makanan yang paling antum suka. Apa misalnya? Apa makanan yang paling antum suka? Dan jarang antum makan. Bakso masih sering misalnya. Duren lah sebut aja ya, duren. Kita suka duren dan jarang makan duren misalnya. Antum dikasih duren yang paling mahal. Antum belum pernah makan itu karena gak kuat beli sebelumnya. Antum disuruh duren. Nih duren. Tapi dikasihnya durian tersebut kepada antum itu pada H-1 sebelum eksekusi antum ditembak mati. Kira-kira antum bisa makan gak tuh durian? Bisa makan gak? Jujur, gak bakal bisa tuh makan. Kenapa? Gak selera mikirin besok mati. Durian gak ini gak nafsu dia gak selera dia. Nah sama, di akhirat pun kurang lebih gambaran demikian.
banyak dosa dipikul di belakang, banyak maksiat yang belum dia taubati. Sementara dia tahu balasan yang nanti berupa apa? Adab neraka jahanam. Nah, maka kondisi seperti itu waliyatubillah sampai-sampai Nabi tegaskan kita nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan gak ada syahwat, gak ada obsesi, gak ada kepikiran buat mandang aurat orang lain meskipun belas kebuka begitu. Artinya apa? Betul kata Ali bin Abi Thalib, bekal kita masih sedikit, perjalanan masih jauh, dan kita nanti berjalan sendirian gak ada yang ngebantu. Nah, maka sebuah kekeliruan dan sebuah tindakan yang kurang tepat jika hari ini yang di kepala kita dunia terus, kerja terus, duit terus, namun kita melupakan tugas ibadah kita. Subuhnya kesiangan, zuhur masih sibuk atau milih istirahat karena capek kerja, asar mungkin lebih milih istirahat lagi, maghrib masih di jalan, isya lebih milih tidur. Kemudian majelis ilmu, taklim di akhir pekan, ngaji di akhir pekan, mangkir karena urusan yang juga masih dunia. Terus kapan kita mau melakukan upaya agar cita-cita kita masuk surga tercapai? Kalau kita terus-terusan mengejar dunia. Nah, kata beliau, jadi upaya kita mengejar dunia itu intinya adalah sesuatu yang mustahil didapati. Karena ibarat apa tadi? Ailsan dan takhadirin, yaitu calon mempelai wanita yang kita sedang lamar, namun beliau nutup diri terus, gak keluar terus, dan beliau katakan saya gak mau dengan Anda. Terus kita tadi masih ngejar. Nah, ibarat kalau kata Ibnu Qayyim tadi seperti bayangan. Ya, nasallallahu salamah. Kemudian kita lanjut bait yang keberapa? Yang keempat sekarang. Kata Al-Imam Abu Ishaq Al-Albiri, tanamud dahra wayhaka fi watitin biha hatta idza mittan tabahta. Tanamud dahra wayhaka fi watitin biha hatta idza mittan tabahta. Kata beliau, wayhaka, celakalah kamu. Wayhaka, celakalah kamu. Tanamud dahra, kamu tertidur sepanjang usiamu. Kamu tertidur sepanjang usiamu. Fi qatitin biha, dalam lelap yang sangat panjang. Dalam lelap atau lelap ya, tidur pules. Dalam lelap yang sangat panjang. Kamu tidur sepanjang tahun dalam lelap yang sangat panjang. Apa arti lelap? Pules. Akhirnya nggak bangun-bangun. Celakalah kamu tidur sepanjang usiamu fi qatitin biha, sampai lelap yang sangat panjang, gak bangun-bangun. Hatta idza mitta ittabahta, sampai kamu mati. Hatta, sampai idza mitta, kamu mati. Mitta ini adalah fi'il mati dari mata. Mata, matu, matat, matata, mitna, mitta, mittuma, mittum. Jadi mitta adalah kata domir fi'il mata, domirnya anta. Ya, jadi hatta idza mitta, sampai kamu mati. Intabahta, baru kamu sadar, baru kamu bangun. Baru kamu sadar, baru kamu bangun. Hatta idza mitta, sampai kamu mati. Intabahta, baru kamu sadar, baru kamu bangun. Ya, ikhwas sekalian, inilah realita yang terjadi pada diri kita hari ini. Jujur saja, kita ini sudah lama sekali terlelap dalam tidur kita. Kita punya dosa, tapi kita kayaknya biasa aja sama dosa kita. Dulu kita kalau ingat tuh
Masa jahiliyah kita banyak ninggalin dosa. Kalau kita ingat tuh masa jahiliyah kita, mungkin kita banyak meninggalkan sholat. Kalau kita ingat tuh masa jahiliyah kita, mungkin kita banyak bersentuhan dengan wanita, makan harta haram, menghardik orang tua kita, mencuri, dan dosa-dosa lain. Tuh kalau kita ingat tuh masa jahiliyah kita tuh buruknya luar biasa. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita ibarat seperti orang yang tidur, pulas, gak mikirin dosa-dosa masa lalu, gak pernah nangisin, kita gak pernah bertaubat pada Allah, gak pernah minta ampunan. Kata beliau demikian, tidur sepanjang tahun kita, tidur sepanjang usia kita, sampai benar-benar pulas gak ngeh bahwasanya dia banyak dosa. Maka beliau katakan, waihaka, celaka nih kalau kamu modelnya seperti ini. Binasa kamu kalau terus tidur gak ingat dosa, gak ingat maksiat, gak pernah ingat kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Waihaka. Terus kata beliau, kita akan terus tidur pulas sampai kita mati. Nah, biasanya memang orang sadar kalau sudah mati. Maka kata beliau, hatta idza mitta, kalau sudah mati intabahta, baru dah sadar. Nah, ini Allah katakan dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan misalnya di surah At-Takasur ayat pertama dan ayat kedua. Kata Allah apa? Alhaakumut takasur. Tabiatnya manusia sepanjang hidup ngumpulin duit, berbangga-bangga banyakin duit, ngumpulin biar bisa beli motor, beli mobil, beli rumah, pernak-pernik, perhiasan. Alhaakumut takasur, ngumpulin benda itu ujung-ujungnya apa? Alhaakum, kata Allah, itu akan mencelakakan kalian. Tapi sayang kita nggak sadar. Nah, nanti sadarnya baru kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau kita udah masuk dalam kubur, baru kita ingat. Oh iya, ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Ternyata yang saya lakukan ngumpulin uang gak dikeluarkan buat infak. Saya banyak kerja, gak alokasikan waktu buat ibadah, gak alokasikan waktu buat talabul ilmi. Ternyata salah. Allah abadikan dalam Al-Quran. Misalnya di surah Al-Mu'minun ayat yang 100. Kata Allah apa? Hatta idza jaa ahadakumul maut. Ketika nanti biasanya orang itu sudah mati, sudah masuk ke dalam liang kuburnya, ditutup pakai papan, ditimpa pakai tanah, kemudian keluarganya ninggalin, baru dia sadar dan mengatakan, qala rabbirji'un. Ya Allah, saya ingin balik ke atas. Maksudnya apa? Di atas kuburnya tadi. Saya ingin balik lagi ke dunia. Dia minta kasih pada Allah. Allah katakan, qala rabbirji'un. Ya Allah, kamu balikan saya buat bisa hidup lagi. Kenapa mereka minta hidup lagi? Allah abadikan, kata mereka, la'alli a'malu salihan, garis bawahi, fima tara. Mereka sadar dan mereka katakan, saya minta kembali, la'alli, agar saya a'malu salihan, bisa kembali amal soleh, bisa kembali ibadah. Antum garis bawahi kalimatnya, fima tara, ibadah yang dulu saya tinggalkan. Yang dulu saya tinggalkan. Jadi jangan antum kira kalau antum sekarang tidur, gak sadar antum banyak dosa, antum lupa ibadah, jangan antum kira nanti antum gak bakal nyesal. Allah abadikan nanti ketika kita zurtumul maqabir, kita bakal nyesal, bahkan kita sampai minta sama Allah. Tapi sadar yang muncul pada saat kita sudah mati, penyesalan yang datang ketika kita sudah mati, bermanfaat atau tidak? Tidak. Gak bermanfaat. Makanya di ayat selanjutnya Allah katakan, kalla innaha kalimatun wa qailuha. Kata Allah Ta'ala, gak mungkin kalla. Kenapa? Seyogyanya itu hanya sebatas ucapan yang sia-sia. Ya makanya kalau mau ibadah, kata Allah, selagi nafas belum ditenggorokan, selagi bisa aktivitas, ya aktivitas. Jangan tidur terus, jangan gak sadar terus. Nah makanya ini peringatan buat kita. Kita itu usia terus makin bertambah. Kalau kata Allah di awal surah Al-Anbiya ayat pertama, ya qtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, hari hisab itu akan semakin dekat dengan kita. Hari di mana nanti kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala akan semakin dekat. Tapi sayangnya apa kata Allah? Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Banyak di antara kita yang masih lalai dan masih berpaling, gak ingat dia banyak dosa. Nah makanya kawan, harus kita bikin planning.
Jangan hanya planning kita bisa sukses di usia sekian, kita mau ngapain di usia sekalian, jangan hanya itu. Kita bikin planning, upaya-upaya strategik apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa masuk surga secepat mungkin. Kita harus pasang planning, upaya apa yang saya harus bisa lakukan agar saya bisa terhindar dari neraka. Kita harus selalu melakukan. Misalnya, antum punya harta, maka antum harus mau dermakan keluarkan harta antum untuk diinfakkan di jalan Allah. Kalau punya harta. Kalau enggak, misalnya antum punya kekuatan, maka antum harus bergegas, berazam bahwa agar tenaga saya bisa saya infakkan di jalan Allah untuk hal bermanfaat. Kalau punya tenaga, kalau punya ilmu, antum gegaskan, antum azamkan bahwa agar ilmunya antum bermanfaat untuk di hari kemudian. Atau urusan-urusan lain yang kita bisa manfaatkan. Jangan saya nggak punya harta, udah antum diam aja nggak sedekah. Padahal masih punya tenaga, masih punya pikiran, masih punya ilmu. Maka ya sekalian, ini adalah suatu yang harus kita selalu ingat. Kita itu sudah terlalu lama tidur. Kita itu sudah terlalu lama lalai. Kita itu sudah terlalu lelap dalam tidur kita. Sampai kalau ada tabung gas meledak aja, kita nggak akan bangun mungkin. Kenapa? Saking pulesnya kita. Ini gambaran bahwa kita itu banyak sekali dosa, namun kita nggak ingat tuh dosa-dosa yang lalu. Jangan hanya ibadah kita yang kita ungkit, jangan hanya ibadah kita yang kita ingat-ingat, kebaikan kita yang kita ingat pada orang lain, jangan. Kata Allah Ta'ala, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kita hanguskan pahala kebaikan kita dengan mungkit lagi, dengan ingat lagi, dengan menyakiti orang yang diberikan. Kebaikan jangan diingat, tapi yang harus diingat adalah dosa-dosa kita. Nah sekarang coba kita lihat dan kita berkaca. Kita ingat-ingat lagi, kapan kita terakhir kali nangisin dosa-dosa kita? Kapan coba? Mungkin jawabannya bulan lalu belum tentu. Mungkin jawabannya tahun lalu belum tentu. Mungkin jawabannya 10 tahun lalu juga nggak pernah. Apalagi kalau semalam. Mungkin kita nggak pernah malam tadi nangis di hadapan Allah terkait dosa-dosa kita. Nah, ini bertanda apa? Apa yang beliau katakan? Bahwa kita itu terlelap tidur ini beneran nyata. Kita terlalu lelap, kita terlalu pulas, sementara kita banyak memikul dosa di belakang kita. Nah ini maka kata beliau, jangan sampai hatta idza mitta, jangan sampai kalau nanti pas mati intabahta, kita baru sadar. Maka kita harus bersyukur selagi kita masih hidup ada yang bangunin kita. Selagi kita masih hidup kita harus bersyukur ada yang mengingati kita. Allah bimbing kita hadir ke majelis ilmu, terus ingat jadinya. Allah berikan teman pada kita, kemudian dia mengingatkan kita. Allah hadirkan seorang guru kepada kita, kemudian guru tersebut bisa melunakkan hati kita. Kita harus bersyukur. Karena di luar sana, wallahi, banyak orang yang terus bergelimang dengan dosa mereka sampai dia wafat. Waliyatubillah. Terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, bait yang kelima sekarang. Apa kata beliau? Bahkan da anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Kata beliau, fakam da anta makhdu'un. Sudah berapa kali, kata beliau, fakam, sudah berapa kali anta makhdu'un, kamu tertipu oleh dunia. Sudah berapa kali kamu tertipu oleh dunia? Kam berapa? Anta makhdu'un, kamu tertipu oleh dunia. Sudah berapa kali kamu tertipu oleh dunia? Wahatta, mau sampai kapan? Wahatta, mau sampai kapan kita tertipu oleh dunia? Wahatta, mau sampai kapan kita tertipu dunia? Mata la tar'awi anha, mata dan sampai kapan? Mata dan sampai kapan? La tar'awi, kamu tidak kembali lagi dengan dunia, kamu tidak kembali lagi menghampiri dunia.
Mau sampai kapan kamu tidak kembali lagi menghampiri dunia? Tarawi maknanya tarji'u. Tarawi maknanya apa? Tarji'u. Mau sampai kapan kamu kembali lagi menghampiri dunia? Wahatta, mau sampai kapan? Wahatta, mau sampai kapan? Ya. Sudah berapa kali kamu tertipu oleh dunia dan mau sampai kapan? Mau berapa kali lagi ketipu? Mata la tarawi anha. Sudah berapa kali kamu kembali lagi ke dunia padahal udah ketipu, balik lagi ke dunia padahal udah ketipu. Wahatta, terus mau sampai kapan begini? Nah, seolah-olah ini beliau ingin sekali lagi menyentil kita, mensentil kita. Kita itu udah berkali-kali jatuh ketiban tangga, masang tangga lagi, jatuh ketiban tangga lagi, masang lagi, jatuh ketiban tangga lagi. Padahal kata beliau, anta makhdur, kamu itu sudah banyak tertipu oleh dunia. Kamu itu udah banyak ditipu oleh dunia. Coba berapa banyak di antara kita yang kerja banting tulang, berobsesi ingin kaya. Tapi pernah nggak kita jadi orang kaya? Mungkin ya segini-gini aja. Punya mobil 3 yang dipakai tetap 1. Punya motor 7 yang dipakai juga tetap 1. Ini namanya makhdur, tertipu. Kalaupun kita sudah mencapai titik kekayaan, kira-kira kita sudah mendapat kepuasan belum dengan kekayaan tersebut? Yakin, gak pernah merasa puas. Makanya apa? Orang yang punya harta mungkin lebih dari 15 triliun yang dikategorikan sebagai orang kaya, tetap dia akan terus berupaya memperkaya dirinya. Kenapa? Karena dunia gak akan pernah terus membuat kita merasa cukup. Ini artinya apa? Kita tertipu dengan dunia. Tapi sayangnya apa? Kita sudah tertipu, kita gandengan lagi sama dunia. Sudah tertipu, kita balik lagi ke dunia. Sudah tertipu, kita ngulang lagi perbuatan yang sama. Maka kata beliau tanya kita, mata la tarawi anha. Mau sampai kapan kita terus balik lagi ke dunia, menghampiri lagi dunia, padahal kamu udah tahu kamu itu berulang kali ditipu oleh dunia. Dunia itu Masya Allah. Kalau kata Nabi SAW, itu adalah seperti perhiasan namun yang fana. Perhiasan yang apa? Yang fana. Dalam Tadkiratus Sami kita pernah menyebutkan sebuah qaul waktu itu, kalau seandainya dunia itu diibaratkan emas berharga, kemudian akhirat diibaratkan tanah tembikar. Jadi dunia diibaratkan apa? Emas berharga, batangan. Adapun akhirat diibaratkan tanah tembikar. Kata para ulama, meskipun dunia itu emas dan akhirat tanah tembikar, orang yang cerdas pasti tetap akan milih tanah tembikar tersebut karena di akhirat. Apalagi kalau akhirat tersebut berupa emas, tentu kita harus lebih memikirkan, lebih mengambil, lebih memprioritaskan akhirat. Karena kita itu seperti ini, lupa kita nggak tujuan hidup kita. Gimana caranya agar kita terobsesi dengan akhirat? Di antaranya adalah kita harus banyak mempelajari tazkiyatun nufus seperti ini. Kita harus banyak mempelajari materi-materi yang memang bisa melunakkan hati kita, yang bisa membuat hati kita jadi lembut, yang membuat diri kita ini meningkat zuhudnya, yaitu ketidaktergantungan terhadap dunia. Karena kita emang suka lupa, karena kita ini suka terjebak dalam lubang. Maka hal-hal seperti ini bisa mengingatkan kita, bisa menyadarkan kita. Juga caranya agar kita bisa termotivasi ibadah, kata para ulama, adalah kita banyak-banyak mencari tahu informasi tentang surga. Kita harus cari tahu sebanyak-banyaknya informasi tentang surga. Kalau kita tahu semakin baik tentang surga, maka kita akan semakin termotivasi dengan yang ada di dalamnya agar kita bisa masuk ke sana. Misalnya Allah sebutkan di akhir surah Al-Bayyinah, ketika Allah mengancam orang kafir, kemudian Allah sebutkan orang kafir itu sebagai seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Dan berikutnya Allah katakan apa? Terkait balasan orang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Setelah Allah sebutkan orang beriman, orang beramal soleh sebaik-baik makhluk, Allah janjikan balasan di ayat terakhir. Apa balasannya? Satu, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Kemudian tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Ayat tersebut Allah pertama janjikan yaitu jannatu 'adn, yaitu surga yang kita tidak akan pernah pindah dari sana. Surga yang tidak akan kita pernah pindah dari sana. Tapi coba kita pahami dengan baik. Ketika Allah katakan surga yang kita tidak akan pernah mau pindah dari sana, ini beda dengan keadaan kita tidak mau pindah di dunia. Misalnya, kita sedang tinggal di tempat yang menurut kita paling nyaman di dunia. Sebut saja di hotel bintang 7 misalnya, udah kayak puyer. Bintang 5 mungkin biasa, bintang 7 misalnya. Atau kita tinggal di villa yang menurut kita ini paling nyaman, depan mata pemandangan luar biasa, udaranya mu'tadil, cocok buat kita, dingin. Nah, namun kira-kira di tempat yang menurut antum paling nyaman, bahkan tidak sedikit dari kita menyebutkan ini surga dunia. Kira-kira berapa lama antum kuatnya di sana? Berapa lama antum kira-kira nyaman di sana? Paling banter 3 hari, seminggu, 8 hari udah mikirin di rumah ini beras gimana, ini nanti bayaran sekolah gimana ini. Kalau yang masih kontrak bikin gimana nanti betul buat bayar kontrakan ini. Itu senyaman-nyaman tempat dunia, kita nggak bakal betah. Tapi ketika Allah katakan tentang surga, itu bukan hanya tempatnya saja yang nyaman, namun diri kita lah yang berikrar kita nggak akan pindah dari surga itu, kita nggak akan meninggalkan surga itu. Apa kata Allah di akhir surah Al-Kahfi 108? Yaitu la yabghuna anha hiwala. Para penghuni surga itu Allah katakan la yabghuna, dari dalam diri mereka nggak ada keinginan sedikit pun hiwala untuk pindah keluar dari surga. Jadi tempatnya nyaman dan kita juga nggak akan pengen pindah keluar dari situ. Beda dengan tempat yang nyaman di dunia. Tadi villa, hotel paling bagus, memang tempatnya nyaman, tapi nggak ada azam dari kita untuk tinggal di situ selama lama-lama. Itu satu, jannatu 'adn, tempat yang memang kita nggak akan pengen merasa keluar dari sana. Dan yang kedua, tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir sungai-sungainya di bawahnya. Bagaimana menurut antum? Sungai ngalir di bawahnya, rumah antum rumah panggung gitu, terus kemudian ada sungai di bawahnya atau bagaimana? Nah, memang satu sisi ini disclaimer, kata Nabi, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kata Nabi, kalau kita ingin mengetahui surga, artinya kita sedang memikirkan sesuatu yang mala ainun ra'at. Kita sedang memikirkan kenikmatan yang belum pernah kita lihat oleh mata kita sedikit pun. Kita sedang membayangkan wala udhunun sami'at, membayangkan nikmat yang belum pernah didengar sedikit pun oleh telinga kita. Bahkan wala khatara ala qalbil bashar, bahkan pikiran kita, akal kita belum pernah terbesit sedikit pun tentang surga. Nah, tentang surga yang mengalir sungainya di bawahnya, ini Ibnu Qayyim menyebutkan sifat sungai di surga luar biasa. Ibnu Qayyim itu pernah menyebutkan di dalam manzumah beliau Nuniyah, namanya Nuniyah, yaitu manzumah yang belakangnya nun semua dari Ibnu Qayyim tentang sifat surga. Di antaranya apa? Kita cek dulu biar lebih pasti. Jadi intinya nanti kita sebutkan bahwa surga itu luar biasa, saking istimewanya sungai di surga pun sangat luar biasa. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam 4 atau 5 bait, kata Ibnu Qayyim, anharuha min ghairi uhdudin jarat subhana mumsikuha anil faitlan. Yang pertama apa? Anharuha, sungai-sungai di surga itu min ghairi uhdud, tanpa ada tanggul di sampingnya,
tanpa ada pembatas sedikit pun, tanpa ada tembok yang membatasi. Kalau kita ada kali di sini, biasanya kayak gimana? Iya. Ditinggiin. Jazakallah khair. Ya, balik lagi. Jadi surga tadi sungainya itu bentuknya gimana? Kata Ibnu Qayyim, anharuha min ghairi hududin jarat. Yaitu surga yang di pinggirannya, baik selatan atau timur atau utara atau barat, kata Ibnu Qayyim, itu nggak ada pembatasnya, nggak ada tanggul-tanggulnya, nggak ada ukhdudnya, nggak ada khandaknya, nggak ada paritnya. Kalau kita sekarang sungai gimana? Itu pasti ada tanggulnya. Semakin besar kali, biasanya semakin besar juga tanggulnya. Kenapa demikian? Karena kalau nggak dikasih tanggul, tuh sungai bakal apa? Meluap, bakal banjir. Tapi sungai di surga meskipun nggak ada tanggulnya, terus kata beliau, subhana mumsikuha anil faidan. Tapi dia nggak bisa banjir. Dia nggak akan banjir meskipun nggak ada tanggulnya. Kenapa? Subhana mumsikuha. Karena Allah lah yang mengendalikan air tersebut. Lantas gimana bentuk sungai itu? Kata para ulama, yaitu yajri ala sathil ardi, yaitu ngalir di pelataran surga. Pelataran. Jadi antum nggak perlu jauh-jauh ke sungai, nggak perlu naik tanggul, antum nempel dengan antum. Itu sudah ada sungai di pelataran apa? Di pelataran surga tersebut. Nah, beliau sebutkan luar biasanya surga tersebut, sungainya min tahtihim tajri kama sya'u mufajjarah wa ma lin nahri min nuqsani. Kalau kita mau minum air yang ada di surga itu, kita tanpa perlu mengeluarkan upaya yang besar. Antum ingat kalau misalnya dulu orang-orang desa mungkin ketika ingin mencari sumber air ke sungai, itu jalannya jauh tidak? Jauh, naik turun batuan, ke curug dan sebagainya, jauh kalau mau butuh air. Nah, kata beliau, kalau kita penghuni surga, insya Allah kita ingin minum, itu tinggal nyarok saja. Kenapa? Sungainya tadi di mana? Di pelataran surga. Dan luar biasanya itu wa malin nahri min nuqsani. Surganya itu airnya tidak akan pernah berkurang sedikit pun, meskipun penghuni surga itu banyak. Yang miniaturnya barangkali air Zam-Zam hari ini. Air Zam-Zam, air meskipun diambil tiap hari jutaan bahkan miliaran kubik per hari, dieksploitasi, diambil, itu nggak pernah habis. Kalau kita di sini gali air 20 meter biasanya kering, 60 meter nggak lama kering lagi, didalamin lagi airnya lebih asin atau nggak enak lagi, serba salah. Nah, di surga itu nggak pernah habis. Dan luar biasanya di surga itu air sungainya bukan air yang butek, bukan air yang payau. Beda dengan kita, meskipun sudah dikasih embel-embel PDAM, perusahaan daerah, judulnya apa? Air minum. Tapi ada nggak antum yang langsung mau minum tuh airnya? Nggak ada yang mau. Atau antum masak dulu air PDAM, masih ada yang mau minum? Udah nggak ada yang mau sekarang kayaknya minum air PDAM, meskipun judul namanya apa? Perusahaan air minum. Itu dunia. Namun di surga nanti Allah sebutkan di surah Muhammad, nanti isi airnya itu pertama min ma'in ghairi asin, yaitu air yang memang rasanya segar luar biasa, air yang memang rasanya nikmat luar biasa, nggak ada payau-payaunya. Itu satu. Yang kedua, airnya itu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu, yaitu dari susu yang nggak pernah berubah rasanya. Kita yang punya anak kecil itu biasanya kalau ibunya atau kita bikinin susu anak,
Itu biasanya apa yang harus kita lakukan pada anak kita? Susunya itu harus segera dihabiskan, ya enggak? Ini bikin susu, harus segera dihabiskan. Kenapa nggak boleh susu berlama-lama? Karena ketika dibiarkan lama-lama akan basi. Nah bayangkan surga, sungai begitu kebukanya, namun air susu di sungai tersebut lam yataghayyar ta'muhu. Yaitu kata Allah nggak pernah berubah rasanya. Nggak pernah berubah rasanya, bahkan apa? Terus meningkat. Belum lagi nanti khamril ladzatil lisyaribin, isinya juga ada sungai dari khamr yang lezat, tidak memabukkan. Terus lagi min asalin musaffa, dari madu yang paling jernih, paling murni. Madu yang paling mahal misalnya. Sekarang misalnya madu sider, madu Yaman, yang kalau 1 liternya itu kadang-kadang bisa sampai 3 jutaan. Kayaknya kita kalau beli madu 3 jutaan juga olok-olok banget ya, hemat-hemat banget, sayang gitu. Tapi itu madu paling mahal misalnya. Nah ketika dimakan, diminum mungkin madu yang harganya 3 jutaan, itu mungkin rasanya juga biasa-biasa aja, nggak ada istimewa-mewahnya banget. Tapi di surga, itu Masya Allah, madu yang disediakan untuk kita, madu yang paling istimewa. Dan apa? Sekali lagi, ngambil tinggal nyerok. Surga sungainya yang nyamperin kita, nggak perlu kita ke sana. Itu baru sungai. Belum lagi yang lain misalnya. Kita mungkin hari ini kalau kita ngambil kaca, kita akan melihat bahwa wajah kita, fisik kita ini kualitasnya sudah menurun ketimbang dulu masa muda. Nggak ada laki-laki yang mengatakan dirinya jelek, nggak ada. Sejelek-jeleknya laki-laki pasti menganggap dirinya ganteng. Nah, ketika antum ambil kaca hari ini, pasti kalau kita mau jujur, wajah saya ini sudah menurun, tidak lagi seperti masih muda. Ini sunatullah dalam kehidupan dunia. Tapi apa yang terjadi kalau di surga? Kata Nabi SAW, kita yang merasa jelek di dunia itu jangan khawatir. Di akhirat setiap minggu ketampanan kita terupgrade, nambah kegampanan kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di surga nanti ada pasar yang ketika didatangi oleh para suami, istrinya bukan 1 lagi. Berapa istrinya? 72, 73 bidadari, Masya Allah. Ini suami ketika setiap datang ke pasar, pulang dari pasar, istri-istrinya itu serempak berkata, loh kok kamu tambah ganteng? Artinya apa? Setiap minggu ketampanan ini terupgrade. Antum luar biasa. Jadi antum yang merasa jelek hari ini udah gak usah khawatir. Antum banyak ibadah saja. Nanti antum masuk surga, insya Allah antum menjadi orang paling ganteng. Bahkan gantengnya itu gak stagnan. Gantengnya itu akan terupgrade, terperbaiki setiap minggu. Jadi gak butuh lagi perawatan, gak butuh lagi skincare, gak laku itu semua. Nah, maka ini yang harus kita lakukan. Cari informasi tentang surga sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan kita banyak melihat surga, kita bisa termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Tapi terakhir di ayat Al-Bayyinah tadi, nikmat yang paling besar kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Kata para ulama, kalimat radhiyallahu anhum wa radu an ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita jika dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Masya Allah. Tadi sungai saja yang kita bicarakan bentuknya seperti itu. Ini nikmat besar bukan nih? Nikmat besar luar biasa. Bagaimana kita pengen susu, pengen madu, pengen khamr, pengen air yang jernih, kita nggak perlu jalan, tinggal nyerok dekat kita. Sungai yang nyamperin kita. Itu nikmat luar biasa. Atau misalnya kita yang merasa jelek hari ini, nanti di surga kita akan apa? Terus terupgrade gantengnya setiap minggu. Ini nikmat luar biasa. Belum nikmat-nikmat yang lain. Kita nggak ada sakit, kita nggak ada sedih, kita nggak ada capek, bahkan nggak ada aktivitas-aktivitas yang la yasma'una fiha lagwa wala kidaba. Kita nggak ada lagi tuh dengerin berita hoax, nggak dapat lagi berita-berita buruk, bohong, dusta, nggak bakal dapat lagi. Itu nikmat besar. Tapi apa? Ada nikmat yang paling besar kata para ulama, yaitu nikmat radhiyallahu anhum wa radu an. Bagaimana Allah ridha kepada mereka, yaitu penghuni surga, mudah-mudahan kita, dan
mereka juga ridha kepada Allah. Apa dampaknya? Nanti ketika Allah ridha dengan kita di surga, maka Allah akan memuliakan kita, Allah memberikan izin pada kita, Allah berikan nikmat paling besar dengan apa? Allah mempersilahkan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wallahi, ini nikmat yang paling besar yang para ulama sebutkan yang nanti akan kita dapati. Coba bayangkan, Allah yang selama ini kita sebut namanya, kita sanjung, nama yang selalu kita muliakan, yang kita puji, yang kita yakin bahwa semua nikmat ini datang dari Allah. Allah berikan kita nggak pernah minta bayar, Allah berikan kita nggak pernah minta ganti rugi. Zat yang selama ini memberikan kita nikmat tanpa minta imbalan. Nah nanti di surga Allah akan muliakan kita, berikan nikmat dengan apa? Memberikan izin pada kita untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sebutkan nanti ahlu surga, penghuni surga melihat Allah itu seperti apa? Seperti ra'yukum, seperti orang yang melihat al-qamara lailatal badri, yaitu seperti orang yang sedang melihat bulan di tengah-tengah waktu ayyamul bid, yaitu di tanggal 13, 14, 15. Antum kalau tengok bulan di tanggal 13, 14, 15, gimana bentuknya? Bulan sempurna dari semua sisi itu bahkan kelihatan. Antum di atas kapal tengah laut ketika ayyamul bid itu laut terang semua. Nah nanti gambaran kata Nabi, orang penghuni surga melihat Allah itu seperti itu. Itu mudah sekali melihatnya. Wallahi ini nikmat terbesar bagi kita. Siapa di antara kita yang nggak mau melihat Allah nanti? Jangankan melihat Allah, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seyogyanya manusia sama seperti kita. Tapi kita sering sebut namanya, sering kita sholawat. Siapa di antara kita nggak mau jumpa dengan Rasulullah? Rasulullah saja kita mau jumpa dengan dia, dengan beliau. Kita mau minum dari telaga beliau. Kita mau bertemu dengan beliau, duduk dekat beliau. Apalagi kalau kita diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat terbesar di surga. Nah, maka selalu pikirkan ini. Selalu tanamkan ini dalam kita menatap kehidupan. Bahwa senikmat-nikmatnya nikmat dunia itu enggak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Jangan sampai kita menggadaikan kesempatan memandang Allah hanya karena memandang aurat wanita hari ini. Antum tanamkan. Jangan sampai kita menggadaikan kesempatan melihat Allah hanya karena kita banyak melihat aurat wanita. Ini banyak terjadi di antara kita. Jangan sampai kita melewatkan duduk kesempatan di surga hanya karena hari ini kita banyak mangkir dari majelis ilmu. Harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa saya pengen dan harus masuk surga. Saya harus masuk surga. Karena di situ nanti saya akan dapat kenikmatan. Karena di situ saya nanti akan melihat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan hikmah yang berharga buat kita, pengingat buat kita yang lalai, pengingat buat kita yang mungkin banyak yang lupa. Yang tadi beliau sebutkan tanah mudah rawaihaka fi ghaflatin, yaitu kita banyak terlelap, kita banyak tidur, sudah berkepanjangan, terus mau sampai kapan lagi kita nggak sadar? Mau nunggu mati sadarnya, mau nunggu kita wafat, maka itu tidak akan bermanfaat. Ya Allah Ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, baik terkait nahwu ataupun terkait ada atau tazkiyatun nufus al-bir ini. Ya, tafadhol, silakan. Insyaallah, padahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Di saat baca kitab ada seperti kayak ada Hmm. apa yang harus seperti itu. Nah, antum tadi nggak datang dari awal ya? Tadi di awal kita jelaskan bahwa model
model buku itu, buku yang berbahasa Arab tentunya, ini ada dua. Ada bentuknya di papan tulisan yang Anda bisa lihat, nazam, dan yang kedua adalah nasr. Ada nazam dan juga ada nasr paling kanan tuh, sebelah sana. Nazam itu adalah berbentuk bait-bait syair, bersajak. Dia seperti puisi, seperti pantun, A, B, A, B atau A, A, B, B, bersajak dia, nasr. Nazam, yang kedua adalah nasr, bentuknya dia prosa atau seperti paragraf. Nah, yang nazam itu menjadi tradisi para ulama kita sejak zaman salaf, bahkan di zaman Nabi itu pasti ada baharnya. Apa itu bahar? Yaitu ketukannya. Ketukan itu nanti ada banyak modelnya. Ada yang tadi kita sebutkan, ada bahar tawil, bahar rojas seperti yang digunakan di Jurumiyah tadi, atau bahar yang digunakan Ilbiri namanya bahar wafir. Jadi ada ketukannya. Nah, memang tujuannya kenapa dibuat ada ketukannya? Tadi disebutkan di bait keempat di Nazm al-Jurumiyah, yaitu apa? Agar mudah menghafal liman arada hifdzuhu wa asra. Itu untuk mudah dihafalkan. Jadi kalau kita ngafalin paragraf itu kan susah. Tapi ketika kita ada bait-bait seperti ini dihafal dan tentu lebih mudah. Nah, ini masalah mindset belajar ke depan. Kalau kita punya mindset belajar yang penting datang, paham nggak paham nomor sekian, apalagi hafal, ya mungkin kita nggak peduli dengan ini. Tapi kalau kita menjadi talibul ilmi yang sungguhan, yang mau mengikuti metode para ulama dalam belajar, bukan hanya nyatet, bukan hanya datang, bukan hanya fokus, tapi harus menghafal, tentu kita membutuhkan metode ini agar menghafal jauh lebih mudah. Jadi memang seperti itu. Ini bukan berarti nyanyi di masjid seperti orang Nasrani, enggak. Ini sudah dilakukan oleh para sahabat dahulu, hatta di zaman Nabi. Nah, ini perlu kita sampaikan karena jujur ada pengalaman yang unik waktu itu. Jadi pada saat awal-awal Ma'had Ittihad ini menyelenggarakan kegiatan, kemudian kita seperti biasa yaitu mencari masjid untuk kita bisa belajar bersama di sana. Nah, saya dari dulu selalu berprinsip dalam belajar itu harus mulai dari matan yang ringkas. Dan matan terbaik bagi penuntut ilmu pemula adalah matan-matan mungkin yang berbentuk nazom, diprioritaskan yang ada nazomnya. Nah, kita sekarang serba salah. Kalau saya minta hafal, antum hafalin matan nih ya, mungkin kan sulit. Kita nggak semuanya mampu. Tapi minimal ada sesuatu yang bisa harus kita masukkan ke dalam memori kita dari matan tadi. Gimana caranya? Ya dengan baca sama-sama terus diulang. Nah, waktu itu setiap sebelum mulai pasti kita baca sama-sama. Nanti di akhir sebelum tutup baca lagi sama-sama seperti tadi. Gak lama muncul ada suara di luar bahwa kita ini ngaji di masjid udah kayak orang Nasrani, nyanyi-nyanyi di masjid. Padahal ini bukan nyanyi. Bedakan antara menyanyi dengan tidak. Dan nyanyi itu atau yang dalam bahasa Arab syair, bersenandung, ini sebenarnya nggak sepenuhnya haram kalau nyanyinya, bersyairnya. Tapi yang diharamkan adalah bermusik. Ini harus dibedakan antara bersyair dengan bermusik. Kalau musik nggak boleh, apalagi dalam masjid. Tapi kalau bersyair seperti ini, maka ini banyak dilakukan oleh para ulama. Apalagi kalau isinya bermanfaat. Tafutu fu'adaka ayyam fatta. Atau tadi qala nu'ubba wasmuhu Muhammadu. Nah, ini nggak masalah. Jadi ini bukan sedang nyanyi, ya, memang seperti itu. Ya. Kelas, udah lagi. Jadi nggak boleh lagi ke depannya. Ini kita ngajinya setiap minggu nyanyi udah kayak orang Nasrani, nggak boleh atau bilang nggak boleh. Kelas, ada lagi, cukup ya? Udah ngantuk semua, udah lapar semua, udah mikirin besok